Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa, udah di akhir bulan kita bakal mulai budgeting untuk bulan Februari. Tapi sebelum itu kita bakal awalin dulu untuk evaluasi budget Januari. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kategori yang over dan under. Nah, untuk yang under budget seperti groceries, yang over ada di food, eat out, kids. Ini kalau groceries karena masih banyak stok di bulan Desember kemarin sebelum liburan. Kemudian ada lagi seperti contohnya di gas and water juga under budget. Electricity karena masih ada sisa di bulan Desember sebelum liburan untuk yang tokennya. Jadi makanya di Januari kemarin kepake cuma sedikit. Transport itu untuk bayar parkir juga habis. Miscellaneous over. Phone and wifi atau ya untuk telepon satunya lagi itu over. Kemudian di giving sama. Ini sisa budgetnya di 52.000. Setelah dihitung semua, sekarang sisanya itu bakal kita langsung masukin aja ke emergency ya. Jadi nanti kalaupun ada sisa-sisa budget, tadinya kepikiran mau ke saving challenge, cuma pengen yang lebih ringkas aja. Jadi kalau ada sisa budget langsung buat nambahin di emergency fund aja ya. Ini sambil kita catat dulu untuk sisa budgetnya yang dimasukin ke budget tracker. Karena kan ini juga di emergency fund kan kemarin sempat kepake juga banyak. Jadi lumayan jauh dari yang targetnya. Jadi kita mulai saving lagi untuk di emergency fund. Ini totalnya ada 62.500-an untuk di emergency sekarang. Harusnya target awalnya di 72 ya. Ya masih bisa kekejar insyaallah. Oke, ini udah dicatat dan dimasukin semua. Kita langsung lanjut aja. Untuk di budgeting di bulan Februari, ini udah saya catat juga untuk budgetingnya. Untuk di bulan Februari, alhamdulillah di Februari ada extra income, tapi untuk bagian fix dan variable expense itu mostly masih sama aja ya sama bulan kemarin. Di groceries 800, food 1,2, eat out di 800, di kids 500, tuition masing-masing 950 sama 125, untuk household 400, housing bill 225, gas and water 300, electricity 405, phone dan wifi-nya 250. Kemudian untuk transport, untuk parkir 5.000. Kemudian untuk giving 1,2. Ini kita sambil hitung semua dulu ya untuk bagian fix dan variable expense. Sejauh ini sih kalau untuk fix dan variable expense belum ada rencana untuk dikit-dikit nambah ya, karena untuk semenjak kakak Aisyah juga udah mulai masuk SD juga kan budgetnya udah jauh nambah karena tuitionnya juga lumayan nambahnya. Jadi kita coba pertahanin aja dulu ini karena ya paling ada over budget, misalnya eat outnya banyak, foodnya berkurang karena berarti lebih banyak beli makan dan gak masak gitu. Biasanya sih kayak gitu. Kemudian ini untuk bagian saving dan invest, ini untuk yang part 1 di Aisyah saving 2,5, di Abbas saving 1,5, Aisyah back to school 200, Abbas back to school di 100, emergency fund 5 juta, kemudian di dana haji di 600.000. Ini kita coba hitung dulu untuk bagian saving yang part 1 di 9,9 ya untuk bagian saving.
Kemudian kita ke sinking fund dulu. Sinking fund juga kurban kita masukin 300, home appliance 50, one month ahead 150, kids wishlist di 600, Idul Fitri 800, medical 350, rainy day, parents, sibling, vacation masing-masing 500, gift di 150, dan untuk skincare di 800. Untuk skincare 800 itu tadinya rencananya mau nambah beli skincare, tapi alhamdulillah kemarin Pak suami ngasih hadiah beli serangkaian skincare. Jadi untuk skincare ini rencananya nanti mau ke klinik mungkin kalau ada waktu. Mungkin ya udah lama juga sih nggak mau facial ataupun apa. Oke, itu untuk bagian sinking fund udah. Kita lanjut di bagian saving. Abbas dan Aisyah activity masing-masing 250, retirement 2 juta, house dan umroh sama personal saving 750. Aisyah dan Abbas kuliah di masing-masing di 2 juta. Ini kita totalin dulu. Untuk di bagian saving part 2 ini di 8.750. Ini kan template-nya masih pakai yang kemarin, mau bikin template baru budgeting belum sempat, dan mau beli budget planning yang lain lagi masih nyari-nyari. Teman-teman gimana nih? Udah mulai budgeting untuk Februari? Ayo ikutan nyatet-nyatet buat budgeting di bulan Februari ya. Semangat teman-teman, mudah-mudahan di tahun ini keuangan kita menjadi lebih baik. Semoga teman-teman yang lagi mencari kerja dimudahkan untuk mencari kerja, karena sekarang memang lagi agak susah ya untuk pekerjaan ini. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya, amin amin ya robbal alamin. Oke, ini kita langsung lanjut aja cash stuffing. Ini kita cash stuffing untuk bagian daily cash dulu. Untuk daily cash juga sekarang cashnya aku agak berkurang dibandingin sebelumnya. Banyak yang disimpan di e-wallet ataupun transfer, kayak tuition transfer gitu. Jadi hanya sebagian. Kemudian untuk yang pertama groceries itu 800 kan harusnya kita pegang 500 untuk cashnya. Untuk groceries sisanya biasanya kadang-kadang beli di tempat yang kita bisa pakai kris atau sejenisnya gitu. Kemudian untuk food atau weekly expenses, mau beli buah dan sayur atau beli lauknya, ini kita 1,2 tapi pegang cashnya di 800.000 aja, karena kadang-kadang suka beli di tempat untuk yang kayak prohenya suka pakai kris juga. Kemudian untuk gas and water di 300.000 seperti biasa. Kemudian untuk eating out itu 800 tapi pegang cashnya 500.000. Sisanya kadang simpen di e-wallet di OVO ataupun nanti bisa beli kalau mau makan keluar, kadang-kadang bisa pakai kris ataupun pakai debit. Kemudian untuk kids 500. Untuk household di 400.000. Untuk mbak yang bantu seminggu sekali ketemu itu 100, jadi household di 400.000. Untuk bantu setrika sih biasanya sama bersih-bersih. Tuition cashless, untuk bill juga transfer. Kemudian untuk transport itu untuk parkir 5.000 dan untuk miscellaneous di 90. Oke, ini udah untuk daily cash. Kita lanjut siapin untuk saving dan sinking fund.
Oke, ini udah kita siapin untuk money slip dan juga uang cashnya. Lanjut aja kita cash stuffing untuk bagian saving dan invest. Untuk yang pertama kita masukin ke bagian emergency fund di 5 juta. Karena kalau ada extra income itu mending langsung nambahin untuk yang dana-dana penting dulu. Ini di emergency fund kita ada di 60, 65, 67, 67, 67 500, 67 500, 32 ya. Alhamdulillah udah lumayan. Kemudian untuk retirement kita masukin juga di 2 juta. Ini untuk simpanan saya pribadi ya retirementnya, karena kalau suami udah ada dari kantor dan mungkin nyiapin sendiri juga. Ini ada di 30, 35, 37, 38, 39, 40. Ada di 40.500. Untuk update di budget trackernya nanti aja off cam, karena kalau saya sambil nulis bakal lama banget dan videonya bakal kepanjangan. Terus kalau misalnya ada suara-suara mohon maaf ya, karena ini di sekitar perumahan ini lumayan rame. Ini pagi-pagi habis antar anak-anak sekolah. Kemudian ini untuk dana haji di 600.000 kita masukkan ada 15.500.000. Ini ternyata waktu tag video waktu ngitung uangnya nggak ke sorot. Ini ada di totalnya di 16.200.000. Kemudian untuk dana house kita masukin 750.000. Dana house di 750. Sekarang totalnya kalau nggak salah terakhir itu dari 6 juta. Ada di 5 juta, ada di 6 juta. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750. Jadi untuk di dana house di 6.750.000 ya. Alhamdulillah. Dananya udah bertambah. Kemudian di personal saving juga kita masukin 750. Ini kemarin tuh di awal tahun ini baru mulai start lagi karena habis. Kita mulai nabung lagi. Sekarang ada di 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. Personal saving ada di 1 juta rupiah. Kemudian di umroh juga kita masukin 750.000. 750. Kita mulai masukin. Sekarang juga umroh tergantung agennya ya. Tapi kemarin teman-teman ada yang dapat di 30-an. Ini ada 4 juta money slipnya. Kemudian ini ada di 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, di 5 juta 100 ya. Untuk di umroh alhamdulillah udah nyampe di 5,1. Masih jauh banget memang. Gak apa-apa, kita nabung aja dulu. Kemudian untuk 1 month ahead di 150.000. 1 month ahead juga kita mulai dari 0 lagi. Gak apa-apa ya. Oke, untuk binder saving dan investnya udah. Kita bakal lanjut lagi ke binder yang kedua, yaitu binder kids saving. Untuk Aisyah saving kita masukin di 2,5 karena kakak Aisyah mau ada study tour. Jadi ya bakal pakai lumayan, jadi pakai ini. Totalnya ada di 58 ya.
Ini untuk di Aisyah Saving. Kemudian di Aisyah College kita masukin juga di 2 juta. Kemarin tuh sempat survei-survei, lebih ke survei di web sih. Ini ada 24. Untuk dana kuliah ada beberapa yang ada uang pangkal kalau jalur mandiri, dan ada beberapa kayak UI ternyata udah nggak ada uang pangkal kecuali yang internasional. Dan ternyata ada grade-grade-nya juga untuk UKT ya. Itu untuk masih sebatas survei, untuk pengen tahu gambarannya sekarang gimana. Kemudian untuk Aisyah Back to School, kemarin udah kepake untuk bayar uang semesteran dan tahunan. Sekarang kita mulai lagi di 200. Aisyah Activity kita masukin di 250. Ini kalau misalnya tiba-tiba kakak Aisyah pengen les atau ada pengen ikutan sesuatu atau mau beli sesuatu, bisa pakai di uang yang activity ini. Kemudian di Aba Saving kita masukin di 1,5. Udah lama nggak cash stuffing jadi agak gemper, maaf ya kalau agak lama. Mudah-mudahan gak bosan. Ini dari 20, 30, 35, 36, 37. Untuk di Aba Saving sekarang ada di 37. Kemudian di Abbas College kita masukin sama di 2 juta. Kemarin tuh sempat ngeceknya, baru untuk college tuh kalau yang lokal di ITB, UI, UGM, ITS. Udah ngecek-ngecek beberapa ada uang pangkal sama nilai-nilai UKT-nya. Lumayan ya, Masya Allah. Makanya ya kita nyoba usaha dulu buat nabung sedikit-sedikit. Kemudian ini Abbas Back to School kita masukin 100.000. Sekarang ada di 640.000 untuk di Abbas Back to School. Kemudian Abbas Activity kita masukin di 250.000. Abbas tuh banyak wishlist kepengenan mainan atau yang lain, cuma memang anaknya masih ganti-ganti, jadilah belum beli-beli lagi karena masih lumayan mainannya. Ada di 922 untuk di Abbas Activity. Paling nanti buat eksperimen-eksperimen buat activity Abbasnya. Oke, kita langsung lanjut di sinking fund. Untuk sinking fund rainy day kita masukin 500. Sekarang udah ada di 750 di rainy day. Kemudian lanjut ke parents, kita masukin 500.000 juga. Untuk kurban kita masukin di 300.000. 300.000. Kemarin itu ada di 2,4 apa ya? Coba kita hitung dulu. Ada di 1 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2 juta, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Totalnya di 2,7 untuk di kurban. Di tahun ini tuh kurban tuh Mei ya, kalau nggak salah. Kemudian masih ada waktu lah. Untuk Idul Fitri kita masukin 800.000. Gak kerasa Februari kita mulai bulan puasa. Ya Allah, gak kerasa banget. Udah puasa aja di 3.500.000. Money slipnya
Untuk di Idul Fitri ini ada 100, 200, 300, 400, 500, 4 juta, 4 juta 600 untuk total di Idul Fitri. Untuk Idul Fitri ini lebih ke buat ngasih THR ke keluarga. Ini saya sendiri nyimpen, sama buat ngasih sembako ataupun sedekah di bulan Ramadan. Kemudian untuk medical kita masukin 350. Sekarang ada di 450 untuk di medical. Next, untuk home appliance kita masukin 50 aja. Sekarang ada di 100, 200, 350, 370, 382.000 untuk di home appliance. Rencananya tuh mau beli untuk tungau ya, karena kemarin kan udah beli yang vacuum cleaner biasa. Nanti deh mau beli yang untuk itunya. Kemudian ini untuk yang skincare 800.000 untuk binder terakhir. Kemarin juga ada sisanya. Ini ada, sekarang itu ada di 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1.092.000. Alhamdulillah. Lumayan untuk di dana skincare. Kemudian di sibling kita bakal masukin di 500.000, karena untuk yang sibling itu masih ada 2 adik, yang satu baru mau lulus kuliah, yang satunya SMA. Jadi ini kadang-kadang buat nambahin uang jajan atau buat nambahin kalau ada keperluan sekolah gitu untuk di sibling itu. Kemudian wishlist kids kita masukin 600. Sebelumnya ini kan wishlist kids itu pernah pakai kategorinya laptop ya. Ya untuk sekarang kita masukin wishlist kids aja sebagai general. Belum tahu buat apa. Kemudian untuk gift di 150 pas uang cashnya. Sekarang di gift ada di 200. Ini kalau mau ngasih ada temen yang lahiran atau kado hadiah. Dan ini untuk vacation masukin 500. Sekarang ada di 750. Alhamdulillah. Untuk cash stuffing di bulan untuk keuangan di Februari udah semua. Lumayan lama ya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan, dan mohon maaf kalau ada banyak kekurangannya karena udah lama banget gak cash stuffing. Kayak terakhir kali itu Juni ya kayaknya. Jadi udah setengah tahunan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan keuangan rumah tangga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga tetap semangat terus di tahun ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.